Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi kedua, di mana kita akan membahas mengenai altcoins. Nah, buat lo yang cari pembahasan mengenai BTC, Ethereum, dan macroeconomics, bisa masuk ke sesi 1, di mana itu sudah diupload jam setengah 1 tadi, ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat overall, nggak terlalu banyak perbedaan. BTC naik tipis, ya, tadi 21.100-an, sekarang 21.200. Ethereum juga kurang lebih masih di daerah situ. Untuk BNB, dia sekarang plus sebesar 1,44% di 28.700 ya. Lalu untuk XRP dia plus sebesar berubah 1,78%, minus 1,78%. Lalu untuk Cardano dia koreksi sebesar 2,45%. Lalu untuk Solana dia naik tipis sebesar 0,83%. Dan Dogecoin di minus 1,14%. Nah, jadi overall kita masih lihat ya cenderung masih terkoreksi dan kayaknya beberapa tembus dari support ya. Yang pertama kita akan bahas adalah BNB dulu. Nah, ternyata BNB kemarin gagal bertahan ya, dia technically daily close di bawah dari 282,7. Nah, artinya struktur sedikit pecah nih untuk BNB. Tapi lagi-lagi masih aman, ya masih ada kemungkinan bisa aman karena masih ada EMA50 di sini. Ya, jadi sesuai pembahasan kita kemarin, walaupun technically speaking ada tembus ya secara daily close membuat sedikit lower low, tetapi ada bantuan dari EMA50, jadi masih ada kesempatan untuk bisa reclaim ya. Jadi PR untuk BNB cukup simpel pada hari ini adalah PR-nya dia harus bisa lagi close daily di atas dari 282,7 ya. Nah, untuk posisi long sekarang jangan dulu ya, kalau sampai daily close di atas jangan dulu. Lebih baik tunggu sampai terjadi retest. Nah, kalau terjadi pantulan baru kalian long di sini. Untuk spot juga kurang lebih sama ya. Jadi kali ini spot dan long lebih baik sabar dulu, tunggu daily close di atas dari 282,7, retest baru kita beli lagi atau tambah posisi di situ ya. Nah, tentunya untuk spot lebih ke jangka panjang ya, bulanan sampai tahunan. Nanti gua akan update untuk TP spotnya saat waktunya aja ya. Buat lo yang pengen tahu gimana proses TP-nya, bisa cek di video gue yang sebelumnya mengenai TP secara spot ya. Untuk posisi long, kalau lo dapat di posisi yang sama tentunya ya, kalau dia retest beneran, nah lo bisa TP antara di MA20, ini TP yang konservatif ya, atau di MA200. Nah, ini TP yang lebih agresif. Ya, otomatis lebih beresiko yang di 200 karena ada kemungkinan bisa ke-reject oleh MA20, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dari BNB. Untuk short, jujurnya dalam kondisi sekarang tahan dulu aja, ya. Setupnya nggak terlalu bagus. Kita tunggu apakah dia bisa tembus MA20 atau bisa retest 200 atau tidak, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk struktur overall masih lumayan oke, tapi dengan satu catatan kemarin jebol ya. Jadi technically speaking sudah mulai sedikit membuat lower low ya. Untuk volume masih dikuasai oleh para sellers ya kemarin selama 4 hari ke belakang. Hari ini ada sedikit volume buyers nih. Ya, tinggal kita lihat apakah 50 cukup kuat untuk menahan atau tidak. Nah, confluence MA50 ada dengan Bollinger Band di bawah sini. Ya, jadi harapannya dua ini bisa cukup kuat untuk menahan harga BNB. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sebelum kita lanjut ke altcoins lain, ada pesan-pesan dulu dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bahagia dari sponsor kita yaitu BitGet, di mana mereka sedang ada program Agustus Sobat Fiesta. Kita bisa mendapatkan hingga 600 BGB untuk mereferensikan teman kita. Ya, ini berlangsung dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 26 Agustus 2022. Ya, cara kerjanya seperti apa? Simple, hanya bergabung dengan acara ini dengan cara mengklik tombol di bawah ini, dan kalian tinggal bisa mengundang semua teman-teman kalian dengan link referral kalian ya. Setiap teman yang kalian bawa itu bisa mendapatkan 15 BGB ya. Nah, otomatis semakin banyak yang kalian bawa akan semakin besar juga hadiah kalian ya. Nah, jadi totalnya lagi-lagi bisa mencapai 600 BGB. Caranya seperti apa? Masuk ke BitGet, lalu kita bagikan referral kita ke teman-teman kita ya. Pastikan teman yang kalian mendaftar di akun BitGet dengan referral Anda. Dan yang ketiga, pastikan teman kalian melakukan perdagangan spot minimum 100 USDT selama periode berlangsung. Nah, di sini kita bisa lihat dari tingkatannya. Bagi yang rookie, ini satu orang saja yang memenuhi syarat, kalian akan mendapatkan 15 BGB. Silver Master, 3 orang yang mendaftar, atau lebih dari itu, bisa mendapatkan 50. Dan yang terbesar ada di All Star.
600 BGB dengan 30 pengguna yang memenuhi syarat. Nah, itu bisa mendapatkan maksimum di 600 BGB. Nah, selain dari itu, kalau lu masuk ke top 3, ya, lu bisa mendapatkan lagi maksimum tambahan 2000 BGB. Yang nomor satunya atau ranking satunya lu mendapatkan tambahan 2000, ranking 2-nya bisa 1000, dan ranking 3-nya 500. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan pastikan sebelum kalian ikut ini, baca dulu syarat dan ketentuan. Apabila cocok, bisa langsung mengikuti program ini. Oke, dan sekarang kita akan geser ke atom. Nah, untuk atom kita bisa lihat sesuai dengan perkiraan ya, tetap jebol. Walaupun dengan catatan, walaupun jebol dari 20 ya, dan juga $11 lebih 6 sen, dia nggak terlalu parah. Dan bahkan nggak sampai retest MA50. Ya, jadi PR dia untuk bertahan di atas dari 50 dan $11 lebih 88 sen masih berhasil. Alias apalagi strukturnya dia masih nggak pecah ya, masih cenderung membuat higher high, higher low, higher high, higher low, dan masih terus. Ya, jadi kalau BNB kan jebol nih tadi. Untuk Cosmos masih aman. Nah, tetapi di waktu bersamaan sekarang kita sepertinya ada satu setup short yang not bad yang kita bisa pertimbangkan ya. Dimana kita bisa pertimbangkan untuk nge-short apabila terjadi retest lagi di daerah $11 lebih 6 sen. Jadi kita bisa lihat kemarin breakdown. Nah, setelah breakdown, kalau dia ada retest di sini, tentunya itu bisa menjadi satu peluang untuk kita buka posisi short. Nah, kalau lo nge-short di sini, target TP-nya di mana? Target TP-nya bisa pertimbangkan di MA50 atau di $9 lebih 88 sen. Tentunya di MA50 sedikit lebih konservatif, untuk di sini sedikit lebih beresiko ya, tapi jujurnya nggak ekstrem berbeda jauh. Itu untuk posisi short ya. Untuk posisi long atau akumulasi spot tinggal kita balik. Ya, kalau spot lu boleh langsung buy limit aja di MA50 atau di $9.88 sen. Ini lagi-lagi bisa kalian pilih salah satu aja, lebih nyaman yang mana ya. Itu untuk spot, bisa buy limit. Tapi kalau long, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ya, yang lagi kurang jelas seperti ini ya, indeks dolar masih ada kemungkinan bisa double top juga, maka lebih nyamannya ya kalau kita tunggu konfirmasi, alias tunggu drop nih, misalkan dia drop. Nah, kalau terjadi pantulan, baru ya, retest dan terjadi pantulan, baru kalian long. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos. Udah spot, udah long. Sekarang mungkin ya pembahasan lebih ke ini ya, struktur. Lagi-lagi untuk struktur atom, bagus seperti yang gue bilang tadi di depan. Untuk BNB sedikit tembus, tapi untuk atom masih selamat ya, masih cenderung higher high, higher low, higher high, higher low, bahkan sampai kemarin ya. Jadi ya makanya kenapa kemarin gue bilang PR-nya jangan sampai tembus $9.88 sen adalah karena itu struktur. Kalau itu tembus, berarti dia mulai membuat lower low. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk atom. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom, untungnya dia masih ketahan oleh 30 sen di sini. Ya. MA50 tembus dengan lumayan signifikan. Dan juga Bollinger Band bahkan dia tembus juga. Ya, dia close daily di bawah dari Bollinger Band. Nah, artinya sekarang sudah mulai masuk ke daerah overbought secara Bollinger Band-nya. Ya. Nah, harusnya 30 sen bisa cukup kuat menahan dalam kondisi seperti sekarang. Ya. Nah, di waktu bersamaan, kalau lu mau ngelong, jujurnya nggak terlalu bagus. Kenapa? Kalau lu ngelong di sini, ada MA50 yang terlalu dekat. Jadi ada kemungkinan dia bisa ke reject seperti ini ya. Nah, kalau ke reject, bisa lanjut lagi lower low. Untuk nge-short juga sedikit nanggung secara posisi ya. Setupnya nggak terlalu bagus. Dan Bollinger Band juga terlalu dekat. Jadi lagi-lagi, gue nggak terus sarankan ya. Untuk sekarang, Phantom mungkin bisa dua hal yang kalian lakukan. Yang pertama, bisa wait and see, tunggu dulu aja sampai ada setup yang lebih bagus. Atau yang kedua, mungkin bisa akumulasi spot. Nah, akumulasi spot bisa kalian lakukan di daerah 30 sen. Ya, lagi-lagi dengan pertimbangan spot ini ke jangka panjang. Ya, jangka panjang ini bisa kita hold bulanan sampai tahunan. Ya, untuk target TP-nya tentunya nanti kita akan bahas ya dengan update DCWT selanjutnya. Karena untuk spot lagi-lagi jangka panjang dan nanti kita akan lebih ambil TP-nya di weekly. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Jadi untuk long dan short gue ulangi, sekarang setupnya belum terlalu bagus ya, jangan dipaksakan kalau menurut gue. Untuk spot bisa pertimbangkan di 30 sen. Nah, untuk struktur ya kita bisa lihat ya, Phantom cukup berantakan secara struktur. Kita bisa lihat selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari berturut-turut down. Dan yang menyebalkannya adalah 6 hari sebelumnya volumenya padahal flat ya. Volume flat tapi harga jatuh terus. Artinya ini lebih karena ketarik oleh BTC sepertinya ya. Jadi ya cukup menyebalkan.
butuh waktu beberapa, ini kayaknya 2 minggu lebih ada nih buat ngebangun seperti ini, tapi hancur hanya dalam seminggu, ya. Jadi 1:2. Tapi ya sudah, lagi-lagi kita bukan yang punya markets, kita bukan dukun. Di sini kita melihat apa yang kita bisa lakukan, ya. Kita bereaksi terhadap markets. Untuk sekarang, ya pilihannya antara dua, antara lu wait and see atau akumulasi spot. Oke, dan sekarang kita geser ke Cardano. Cardano even worse dibandingkan FTM, ya. FTM kurang lebih seminggu, ini kayaknya sebulan ada ya. Gue malas ngitungnya lah, kurang lebih kayaknya sebulan ada. Sebulan capek-capek dibangun, mencari support, tembus MA50, Golden Cross, 20 jadi support, boom, hanya dalam 3 hari hancur, ya. Menyebalkan, tapi sebenarnya ini ada fundamental juga. Ya, buat lu yang nggak tahu, ya, update untuk Cardano sekarang nggak terlalu bagus untuk Fossil, ya. Fossil hard fork ketunda terus. Ketunda terus dan ada beberapa bug yang nggak selesai-selesai. Ya, itu kasarnya seperti itulah. Ya, kalau mau lebih teknisnya lu bisa coba cari inilah update-nya langsung di Twitter mereka dan lain-lain, ya. Tapi intinya ada permasalahan di hard fork mereka. Maka dari itu 3 hari ke belakang ini loncatnya lebih ekstrim dibandingkan yang lain, ya. Kalau kita lihat secara persentase dari titik tertingginya itu dia koreksi kurang lebih sebesar berapa nih? Coba kita cek ya. Wow, ya sekitar 23% kalau sampai terendahnya. Sekarang kalau di running sekitar 20%. Cukup menyebalkan, tapi lagi-lagi ya bukan kita yang punya markets. Nah, jadi untuk sekarang ya, untuk Cardano kurang lebih kondisinya mirip-mirip seperti FTM. Antara lu wait and see atau akumulasi spot di daerah 44 sen. Karena kalau lu mau nge-short ya nanggung ya. Kecuali lu punya short di sini nih. Lu sakti sama lu shortnya belum di TP-TP. Ya congratulations, ya. Harusnya lu TP sih kemarin ya karena kena di 44 sen di sini. Nah, tapi buat lu yang nggak punya posisi short dari sini, ya sudah, berarti jangan paksakan nge-short karena udah dekat dengan support. Kalau mau ngelong juga sekarang sebenarnya mungkin bisa kalau mau ngelong ya, tapi cenderung beresiko dengan kondisi fundamental Cardano ya, karena sekarang fasilnya lagi masih berantakan nih ya. Mereka nggak tahu kapan akan rilis nih hard forknya. Jadi boleh aja kalau mau ngelong ya, tapi lagi-lagi tunggu sampai terjadi konfirmasi. Besok retest, kalau terjadi retest lagi boleh pertimbangkan ngelong dengan target TP di MA50. Tapi sekali lagi gue ingatkan, untuk posisi long sedikit lebih beresiko karena berita atau sentimen untuk Cardano cenderung bearish ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk Cardano. Oke, dan sekarang kita geser ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat bahwa dia kemarin jebol MA50-nya ya, MA50 jebol dan daily close di bawah dari Bollinger Band. Nah, tetapi untungnya dengan sangat jelas dia ketahan oleh struktur di 76 sen di sini ya, di mana ini adalah struktur support yang baru terbentuk, suatu higher low yang terbentuk di tanggal 25 sampai tanggal 27 Juli. Ini sedikit kurang naik ya kemarin. Ya, kurang naik sedikit. Tepatnya itu harusnya di sekitar 76 sen atau kalau dibulutin lagi ke 77 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Berita bagusnya apa? Ada kemungkinan bisa reclaim MA50 karena terbantu oleh struktur support di 77 sen ya. Nah, untuk sekarang short otomatis ya jangan dulu ya karena secara risk rewardnya nggak terlalu bagus ya. Untuk posisi long boleh pertimbangkan apabila dia berhasil reclaim MA50 dan retest 50 sebagai support ya. Kalau itu berhasil mantul dari 50, mungkin bisa pertimbangkan untuk ngelong dengan target TP di MA20 ya. Nge-short di 20 gue jujurnya nggak terlalu sarankan ya. Jadi ya udah sabar dulu aja, untuk nge-short kita cari setup yang lebih bagus. Untuk spot lu bisa langsung buy limit aja di 77 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Overall not the best, tapi certainly not the worst. Ya, ada beberapa yang altcoins lebih jelek. Tapi ya baik lagi, not the worst. Untuk secara overallnya masih cenderung higher high, higher low. Tinggal retestnya ini penting nih. Kalau sampai dia jebol 77 sen, artinya secara struktur lagi-lagi dia pecah. Ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Sandbox. Ya, untuk Sandbox kita bisa lihat sudah selama berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari berturut-turut merah merona dan dropnya juga cukup signifikan ya. Nah, buat kalian yang mungkin kemarin sudah hafal nih dengan cara nge-short, harusnya udah dapat posisi saat dia retest di sini nih sama 20. Nah, kalau kalian dapat di situ ya sekarang kondisi profitnya lumayan besar ya. Tapi lagi-lagi sayangnya waktu itu kita belum bahas, jadi ya kemungkinan nggak terlalu banyak yang buka posisi short di situ.
ya. Nah, kalau kalian punya posisi short di EMA 20, gue sarankan TP-nya di daerah $1 lebih 2 sen lah ini kalau kita bulatkan ya. Dimana ini adalah struktur support yang beberapa kali menahan harga sandbox. Nah, jadi untuk sandbox sayangnya kurang lebih mirip-mirip seperti Cardano ya. Capek-capek berbulan-bulan menjadikan EMA 50 support, Golden Cross 20 support, ujung-ujungnya jebol lagi ke bawah ya. Jadi untuk sekarang sandbox antara dua hal ya. Kalau lu punya short, TP di $1 lebih 2 sen. Kalau lu punya posisi long ya harusnya udah cut loss dari kemarin-kemarin ya karena sudah jebol. Dan kalau lu mau ngelong di sini ya, kalau lu mau ngelong di sini boleh aja kalian pertimbangkan apabila ada retest ya. Ini belum ada retest, belum ada konfirmasi juga. Jadi sabar dulu aja, kalau ada retest, konfirmasi baru kalian ngelong. Nah, saat ngelong, di sini jujurnya lumayan bagus nih secara risk rewardnya ya. MA50-nya cukup jauh di atas. Jadi, target TP-nya antara di 50 atau kalau lu sekalian memang high risk bisa di $1.45 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk sandbox. Untuk kali ini kita sandbox aja ya karena Decentraland uniknya nggak terlalu banyak yang nanya ya. Jadi sekarang kita akan lanjut ke AVAX. Oke, dan selanjutnya kita geser ke AVAX. Dan untuk AVAX, berita bagusnya apa? Dia berhasil menahan harga di atas dari $22 lebih 44 sen ya. Tetapi MA50-nya jebol ya. Nah, di waktu bersamaan ada satu resiko baru yang gue udah bahas sih sebenarnya kemarin ya. Ada kemungkinan AVAX bisa menjadi head and shoulders. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini shouldernya, ini headnya, dan ada possibility ini akan menjadi shoulder kedua dan lanjut lagi ke bawah ya. Nah, jadi tinggal kita tunggu nih, apakah ini akan benar-benar legit menjadi head and shoulders atau AVAX bisa tembus ke atas ya. Dan ya basically lanjut aja, nggak jadi head and shoulders. Nah, ini bisa pola head and shoulders ini bisa dibatalkan ya atau bukan dibatalkan, akan jadi invalid apabila ya dia berhasil daily close di atas dari 24,51 sen. Dan lebih bagus lagi bukan cuma tembus, tapi ini ya tembus dan menjadikan ini sebagai support. Nah, kalau sudah ini menjadi support berarti udah invalid ini sebagai head and shoulders ya. Tetapi kalau dia ke reject oleh 24,51 dan mulai turun lagi ke sini, nah siap-siap ada kemungkinan peluang kita bisa dapat di sini short ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Untuk buy limitnya ya sebenarnya kalau spot tuh bisa pertimbangkan di 22,44 sen. Lagi-lagi spot untuk jangka panjang sampai medium kita bisa hold bulanan sampai tahunan. Nah, untuk posisi long jujurnya dilema nih ya, MA50 terlalu dekat. Jadi kayaknya kalau gue pribadi jangan ngelong dulu ya, jangan ambil posisi long, lebih baik kita bersabar dulu aja. Nah, untuk posisi short ada dua setup. Setup pertama adalah setup rejection di 24,51. Ya kalau sampai andaikan dia naik nih ya, andaikan si AVAX naik, dia ke reject, nah terjadi konfirmasi, lu boleh short di sini. Atau kalau lu mau nge-short dengan pola head and shoulders. Andaikan dia tembus nih ya, bukan tembus dia gini. Nah, dia retest, dia turun lagi ke bawah, tembus. Nah, lu bisa pertimbangkan buat nge-short apabila terjadi rejection di 22,44 ya. Jadi itu dua setup untuk short di AVAX. Ya, untuk long jangan dulu karena secara risk rewardnya menurut gue nggak terlalu bagus. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Secara struktur, dibilang ideal sih enggak ya, dibilang ideal enggak, tapi not bad karena minimal masih bertahan di atas dari si higher low di sini. Ya. Dan overall kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Dan lagi-lagi ya, masih ada yang bertanya, Bang, ini gimana sih? Gue pengen cepet-cepet buluran lagi kayak dulu. Gue udah bilang berkali-kali ya, kalau lu mau buluran lagi kayak dulu di 2020, di 2015, kita harus dapat indeks dolar yang lemah ya. Sekarang pada faktanya indeks dolar itu terlalu kuat ya, 108. Nah, kalau lu mau secara TA-nya, harapan gue adalah ini menjadi double top dan dia turun ke bawah ya. Kalau dia turun ke bawah, apalagi kalau bisa sub 100 ya, ini akan menjadi satu berita yang bagus untuk ya cryptocurrency in general. Tetapi kalau tembus 108, apalagi menuju 111, siap-siap. Bitcoin bisa mungkin di bawah dari 20.000 lagi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib,
ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.